Hola. Hola, balik lagi bareng Alvida Pariananda dari kelas IFB 1C, NIM-nya 2111068. Jadi kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang gerbang logika. Tapi tunggu aku sampai di rumah ya. Dadah. Sesuai janji aku bakal ngejelasin ke kalian tentang gerbang logika. Wing. Jadi pembuat pengertian gerbang logika itu ada, menurut aku ambil 3 artikel. Satu dari Wikipedia. Kalau dari Wikipedia itu, gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sinyal keluar logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Yang kedua, dari logicgates.id, bahwa gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, yaitu hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 sama 0, dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Yang terakhir dari blog Younes ACID, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Ini gerbang logika dasar. Itu ada 3. Jadi itu gerbang N, gerbang OR, sama gerbang NOT. Kita bahas satu-satu. Ini gerbang N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya 1 output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan inputnya bernilai logika 1, dan akan menghasilkan output logika 0 jika salah satu input bernilai logika 0. Nih, ini simbol dan tabel kebenarannya. Kalian bisa lihat kan? Jelas kan? Lanjut ke gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya 1 output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari input bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan output logika 0, maka semua input harus bernilai logika 0. Nih simbol dan tabel kebenarannya. Tada! Gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan hanya 1 output. Gerbang NOT disebut juga inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Jika ingin mendapatkan output dengan nilai 0, maka input harus bernilai logika 1. Itu juga sebaliknya. Nih, ya, simbol dan tabel kebenarannya. Gampang kan? Ini. Yang kedua itu gerbang logika bentukan. Ada 4. Ada gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, sama gerbang XNOR. Kita bahas satu. Gerbang NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1. Dan
Jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Ini tabel sama simbolnya. Yang kedua, gerbang NOR. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluar logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1, dan jika ingin mendapatkan logika 1, maka semua input harus bernilai 0. Ini simbolnya. Ini gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 input dan 1 output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan menghasilkan logika 0 outputnya. Ini simbolnya. Gerbang XNOR. Gerbang XNOR terdiri dari 2 input dan 1 output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR, jadi itu sama kayak XOR tadi, dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Jadi ini NOT kan nanti dia. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang berbeda. Ini simbol tabel kebenaran. Thank you. Kita lanjut ke penjelasannya. Yeay. Ini kita di Logically. Kita pakai toggle switchnya 3. Ada A, B, sama C. Terus ini kita kasih teks label sih ya, baru diganti A, B, sama C. Terus kita kasih AND gate. Kita kasih AND gate. Kita ubah dap juga. Terus kita kasih XNOR gate. Ini dipindah dulu biar rapi. Terus kita kasih NOT gate. Kita kasih teks lagi buat label. Ini NOT. Terus itu nanti dikasih N. Ini N, baru tuh ini XNOR-nya. Terus kita kasih light loop. Oke, kita sambungin. Nah, kita ke tabel kebenaran nih. Kita isi dulu. Diisi 010101 karena semuanya cuma bitnya 0 sama 1 aja. Enggak ada yang lain. Nah, ini buat nih. Kita lihat di ABC-nya. Nol, banyaknya nolnya. Terus A, B, not C. Itu 0, 0, 0. Ini 0, 0, 0, 1. Ini 1 deh. Iya, ada 1. Sama 0. Ini A not sama B not. Kalian bisa lihat ke tabel kebenaran yang di PPT tadi. Bisa. Ada kan? Tadi aku kasih. Nih keluarannya. Dua lagi. Ini 1. Ya. Di tabel kebenarannya ya. Kita lanjut ke soal kedua.
Kita kedua ke logically lagi. Logically. Kita bikin lagi. Kita bikin 3. Kita kasih teks lagi. A, B, C. Terus kita kasih apa? AND get. Kita kasih AND get dulu. Kita kasih AND get-nya 3 sama OR get-nya 1. Kita kasih OR sama N lagi. Kita tambahin buletannya. Terus kita kasih sorget. Ya. Light bloop. Kita kasih light bloop. Terus kita kasih not get. Terus kita sambungin. Kita tambahin tadi di sorgetnya. Sorget, iya. Sambungin lagi. Nah, bisa. Ya, kita ke tabel kebenaran. Nih kita ke tabel kebenarannya. Nih, tambahin kayak tadi. Kalau misalnya kamu dapat soal yang ABC, itu paling cuma dapat 8 ke bawah. Tapi kalau misalnya dapat sampai ABCD, itu biasanya sampai 16. Jadi 0 nanti 8, satunya 8. Gitu. Oh, salah ketik, bentar. Nah, kita baikin. Kita lanjut. Nih yang C not. Terus kita ke AB. Ini sebenarnya pakai pakai apa tuh, garisnya tuh di atas yang AB itu, cuma karena aku nggak ngerti kayak cara nggak ngasihnya, jadi ya gini ya. Nih AB ini berapa? Kita lihat di AB 1 0. Ini semuanya 0. Kita ke BC lagi. 0 1 deh ya. B plus C. Ini B plus C nya juga sebenarnya kasih garis di atas, cuma karena aku nggak ngerti ya. Nih, itu satu. Kita ke A not BC. Nol. Ini sambil kalian perhatiin juga ya. Itu karena takutnya aku salah. Lanjut ke AB plus BC. Ini ambil tuh yang AB ini ya. AB yang seharusnya di garisnya atasnya. ANB plus C. Ini itulah.
0 0 0 0 1 1 1 ini 0. Ini keluarannya F nya 1 1 0 1 1 1 1 1. Yeay, selesai. Gimana? Ngerti kan? Pasti ngerti dong kan, sudah ada catatannya. Kalau misalnya nggak ngerti, buka aja lagi PPT-nya. Sekian dari aku, makasih ya. Dadah.